Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 11 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali di semester 2 ini untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita sebagaimana biasa. Dan salawat dan salam semoga senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulab dan thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sudah sampaikan, sudah kita bahas di semester 1, bahwasanya di semester 1 kita akan membahas Turki Utsmani sejak awal berdirinya. Kemudian kita juga sudah membahas sekilas tentang Turki Seljuk, ya. Kemudian di pembahasan semester 1 itu kita membahas awal berdiri Turki Utsmani dan juga sampai periode kebangkitan Utsmani sampai ke puncak masa kejayaannya. Dan maka di semester 2 ini kita akan fokus untuk membahas yaitu periode kedua, yaitu periode melemahnya Turki Utsmani hingga nanti mencapai akhir kekuasaan mereka yang selesai atau runtuh di tahun 1924 Masehi. Maka di sini kita sebagaimana di semester 1 kita mengambil 5 sultan, dan semester 2 juga kita akan membahas minimal juga 5 sultan insyaallah, yang mana 5 sultan ini adalah sultan yang berada di periode melemahnya Turki Utsmani hingga nanti runtuh di akhirnya di awal abad ke-20. Baik para tulab dan thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sultan yang pertama yang akan kita bahas adalah Sultan Salim II. Nah, yang poin-poin yang akan kita bahas tentang Sultan Salim II itu adalah yang pertama tempat tanggal lahir, kemudian bagaimana nasabnya, dan kemudian bagaimana wataknya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masa beliau, dan apa saja peninggalan dan jasa beliau kepada negara dan juga secara khusus dan juga kepada umat Islam secara umum. Kemudian wafatnya di mana dan bagaimana nanti akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini insyaallah. Taib. Sultan Salim II, beliau lahir di Edirne, ya, di Edirne, Turki, ya, pada tanggal 28 Mei tahun 1524 Masehi. Ya, 28 Mei 1524 Masehi. Ya, berarti dia lahir di waktu ayahnya Sulaiman Al-Qanuni baru berkuasa selama 4 tahun. Karena kita tahu Sulaiman Al-Qanuni itu naik tahta di tahun 1520. Nah, 1524 lahirlah Sultan Salim II. Nah, Sultan Salim ini adalah anak dari istri kesayangannya Sultan Sulaiman, ya, yang bernama Roxelana, ya, Roxelana. Di Roxelana ini atau dia mendapat julukan Kosem, ya, Kosem Sultan. Ini adalah istri kesayangannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang istrinya ini termasuk yang ikut campur dalam urusan negara, ya, dan dia itu mempunyai andil dalam naik tahtanya putranya si Sultan Salim II menjadi Sultan Utsmani, ya. Jadi Sultan Salim ini naik tahta tentu setelah ada intrik politik di dalamnya, ya, perebutan kekuasaan di dalamnya, dan yang paling berperan untuk menjadikan Sultan Salim II ini menjadi sultan adalah ibunya, yaitu Roxelana. Nah,
Taib. Dia lahir di Edirne tanggal 24 Mei 1524 Masehi. Nah, kemudian tadi nasabnya sudah kita jelaskan, ayahnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan ibundanya adalah Roxelana atau Qasem Sultan. Taib. Ya, beliau berkuasa pada tanggal 9 Rabiul Awal ya, atau lebih tepatnya pada tahun 1566. Ya, di sini kan ditulis 9 Rabiul Awal 974 Hijriah. Kalau Masehinya itu di tahun 1566 karena kan bapaknya wafat di tahun 1566 Masehi. Nah, wataknya bagaimana? Dia adalah orang yang sangat tidak tertarik dengan penaklukan dan sangat tidak tertarik dengan yang namanya bukan penaklukan. Dia sangat tidak tertarik dengan kemiliteran. Ya. Tentu saja kemampuannya jauh di bawah ayahnya Sulaiman. Ya. Dan di masa beliau ini sangat jarang sekali ada penaklukan. Karena memang wataknya Sultan Salim ini sangat tidak terlalu tertarik dengan militer. Ya, padahal Turki itu kan terkenal dengan militernya yang sangat kuat pada masanya. Akan tetapi di balik kelemahan dia ini, dia mempunyai seorang politikus ulung ya, atau menteri yang membantunya, penasehat, yaitu Muhammad Pasha Asy-Syuqlali. Muhammad Pasha inilah yang membantu pemerintahan Turki Utsmani di bawah Sultan Salim II. Andai kata tidak ada dia, pasti pemerintahan Utsmani telah ambruk. Ini betapa vitalnya peran Muhammad Pasha Asy-Syuqlali. Baik. Dia mengadakan kesepakatan dengan Austria ditangani tahun 1576 Masehi, di mana Austria telah menjaga semua kewajiban yang harus ditanggungnya di negeri Hungaria. Nah, jadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman itu telah terjadi kesepakatan dengan pemerintah Austria dan mereka membayar jizyah setiap tahun kepada Utsmani. Taib. Selanjutnya ya, ini kita skip saja. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masanya ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di masanya. Yang paling terkenal adalah peristiwa penaklukan Siprus ya, penaklukan negeri Siprus yang sekarang menjadi bagian negeri Yunani. Ya, bagi Spanyol dan Italia, kepulauan Siprus sangatlah strategis. Ya, di Eropa saat itu berkembang isu akan adanya usaha koalisi multinasional Eropa untuk melawan Sultan Utsmani. Ya, ini sudah takdir ya, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang kafir yang lain, mereka selalu bersekutu jika berjumpa dengan musuh yang sama. Tentu saja musuh yang sama di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Melihat Utsmani itu ingin mencengkram wilayahnya ke seluruh Eropa, tentu orang-orang Kristen Eropa tidak ridho. Pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya Islam tidak berkembang di negeri Eropa. Ya, sehingga mereka berkoalisi. Ya, meskipun secara sekte mereka berbeda seperti Katolik dan juga Kristen Protestan, tapi ketika berjumpa satu musuh yang sama yaitu Utsmani, mereka akan berkoalisi bersepakat sebagaimana yang pernah terjadi ketika penaklukan benteng Konstantinopel, yang mana Bizantium atau Romawi Timur meminta bantuan kepada Romawi Barat yang secara historis mereka berseteru. Nah, namun koalisi tidak berfungsi sama sekali untuk menyelamatkan Siprus dari tangan pemerintahan Utsmani. Nah, jadi kesimpulannya negeri Siprus itu gagal ditaklukkan atau gagal direbut oleh bangsa Eropa, dan Siprus ini ditaklukkan oleh Turki Utsmani ya di masa Sultan Salim II. Nah, jadi setelah berusaha untuk penaklukan dengan berbagai cara, jadi kota Siprus menyerah ya, kota Siprus
itu menyerah pada bulan Rabiul Awal Agustus 1571. Nah, setelah penaklukan Siprus, pemerintah Utsmani memindahkan penduduk yang berdiam di Anatolia ke Siprus, di mana cucu-cucu mereka tinggal di kepulauan tersebut. Walaupun orang-orang Siprus Kristen Ortodok menyambut dengan dada terbuka, nah, pemerintahan Utsmani yang merasa bahwa mereka telah dibebaskan jadi kaum Katolik yang berabad-abad, jadi tentang waktu berabad-abad, namun kedatangan mereka tidak pelak telah menimbulkan gejolak di kalangan negeri-negeri penganut Kristen Katolik. Jadi sebenarnya orang-orang Siprus itu senang, rakyat Siprus senang dengan berkuasanya Utsmani di wilayah mereka, karena dengan begitu mereka terbebas dari kezaliman pemimpin dari kalangan Katolik, ya, pemimpin dari kalangan Katolik. Akan tetapi tentu saja berita ini tidak membuat senang negeri-negeri yang menganut agama Kristen Katolik. Jadi mereka semakin benci dan dengki dengan Turki Utsmani, dan mereka tentu semakin bersemangat ingin membasmi Turki Utsmani selama-lamanya. Baik. Nah, ini dia. Ini yang peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua yang paling dalam tanda kutip ya, bisa saya katakan peristiwa yang cukup menyesakkan dada, ya adalah peperangan Lepanto. Jadi di masa Sultan Salim II, peristiwa yang paling terkenal adalah peristiwa peperangan Lepanto. Ini adalah peristiwa apa? Kita baca. Ya, jadi orang-orang Kristen merasa gemetaran dengan apa yang mereka sebut bahaya Islam mengancam benua Eropa. Mereka tidak mau umat Islam itu menguasai Eropa. Sampai sekarang, tetapi Allah Maha Kuasa, buktinya di Eropa sekarang yang namanya Islam itu semakin bercahaya. Negeri-negeri Eropa itu banyak yang menganut Islam orang-orangnya. Bahkan perkembangan Islam di Eropa itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Inilah ya, kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalaunya. Nah, ini kita bicara ketika masa Utsmani. Ya, jadi mereka sangat ketakutan kalau nanti Utsmani berhasil menguasai seluruh Eropa, yang ditandai dengan keberanian pasukan Utsmani baik darat maupun laut. Kita tahu bahwasannya ini kan belum terlalu jauh sejak masa keemasan. Jadi saat itu Utsmani masih ditakuti angkatan lautnya. Bahkan ada mitos pasukan Utsmani ini angkatan lautnya tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Mereka telah menguasai laut Mediterania selama 30-an tahun. Ya, khususnya setelah terjadi perang Preveza antara Utsmani yang dipimpin oleh Barbarossa bersaudara atau Khairudin Barbarossa dengan koalisi Eropa saat itu yang dipimpin oleh Andrea Doria dari Spanyol. Nah, jadi Paus Pius ini menulis surat kepada raja-raja Eropa mengatakan sesungguhnya Turki Utsmani telah melakukan ekspansi besar-besaran karena pengecutan kita semua. Paus Pius ini ya, saya katakan termasuk provokator, ya, provokator. Ya, dia selaku tokoh Kristen, tokoh Katolik itu mengajak raja-raja Eropa seperti Raja Philip II, yang mana beliau adalah raja Spanyol, dan Republik Hungaria atau Venesia. Nah, kemudian melakukan untuk melakukan kesepakatan pada awal tahun 1571 Masehi. Jadi Paus Pius ini pertama mengajak Raja Philip II untuk bersatu mengumpulkan pasukan melawan Turki Utsmani. Kemudian dia juga mengajak negara-negara seperti wilayah seperti Toskana, Genoa, dan juga Safavi, dan sebagian orang-orang Italia ke dalam aliansi Kudus itu. Ya, jadi memang provokatornya itu Paus Pius V ini. Ya, kemudian juga mengirim utusan kepada Raja Prancis Charles IV. Ya, akan tetapi Charles IV ini tidak bisa membantu karena masih ada keterikatan perjanjian dengan Utsmani. Ya, tapi Paus itu terus membujuk Charles IV untuk membatalkan perjanjian dengan Utsmani. Maka atas bujukan Paus itu Charles IV akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan
Utsmani. Ya, seperti inilah kelakuan orang-orang kafir yang mereka selalu membatalkan perjanjian yang mereka bikin sendiri dengan kaum muslimin. Maka jangan heran ya, ini kanlah kelakuan orang-orang kafir. Kemudian juga meminta kepada Evan ya, raja Rusia ya, untuk mendapatkan bantuan. Kemudian juga meminta ya kepada raja Polandia ya, raja Polandia. Nah, pemimpin Utsmani, panglima perangnya adalah bernama Don John yang berasal dari Australia. Jadi ini perang Lepanto adalah perang di laut ya, perang di laut Mediterania antar kapal yang masing-masing pihak. Jadi panglimanya bernama Don John, dipilih menjadi panglima komandan ya. Kemudian nah, dijelaskan di sini bahwasannya Utsmani sendiri itu dipimpin oleh Ali Pasha ya, dipimpin oleh Ali Pasha. Nah, Ali Pasha ini mempunyai pimpinan atau jenderal-jenderal yang berada di bawahnya. Nah, pertama beliau Ali Pasha ini mengambil mengatur pasukan menjadi 3 bagian. Pertama bagian tengah, kemudian sisi kanan, sayap kanan, dan sayap kiri ya, sayap kiri. Nah, dia sendiri yang jadi Ali Pasha ini berada di tengah, kemudian di sebelah kanan namanya Sharyako ya, oleh Sharyako atau Saroko, Mehmet Saroko. Kemudian di sebelah kiri namanya Kilch Ali ya, atau Kalch Ali. Di cetakan saya namanya Kilch Ali. Jadi di tengah itu Ali Pasha, di sebelah kanan itu ada Mehmet Saroko, dan di sebelah kiri itu Kilch Ali. Sedangkan Don John itu dia berada di tengah. Jadi Don John ini akan berhadapan dengan Panglima Utsmani Ali Pasha. Ya, kemudian di sayap kanan si Don John meletakkan Doria ya. Si Doria, mungkin ini Andrea Doria yang waktu itu pernah kalah pada peperangan Preveza. Dia akan berhadapan dengan Kilch Ali. Jadi si Andrea Doria ini sebelah kanan akan berhadapan dengan pasukan muslimin sebelah kiri yang dipimpin oleh Kilch Ali. Sedangkan yang bagian kiri tentara salib itu dipimpin oleh Barbarego, dan dia akan berhadapan face to face dengan pasukan Utsmani yang berada di sebelah kanan yang dipimpin oleh Mehmet Saroko. Nah, jadi dikatakan ya, saya lihat di sini sebagian panglima armada Islam berpandangan untuk menggunakan Teluk sebagai benteng pertahanan dan tidak melakukan kontak langsung dengan armada salibis. Namun panglima perang Ali Pasha saat itu berpandangan lain. Dia bertekad untuk keluar dari medan perang dengan bertumpu pada kekuatan perang yang dimiliki pasukan Utsmani. Ya, jadi dijelaskan bahwasannya Ali Pasha ini melihat pasukan Utsmani ini lebih banyak, dan memang dalam perang Lepanto jumlah Utsmani lebih banyak daripada jumlah pasukan koalisi negara-negara salib. Akan tetapi ya namanya perang itu kan tidak mesti dari jumlah ya. Nah, Ali Pasha ini merasa yakin dengan kekuatan Utsmani, dan karena kita lebih banyak katanya, jadi dia berani untuk langsung konfrontasi, artinya bertempur langsung dengan orang-orang salib. Jadi ada kesombongan sedikit ya, sombong merasa lebih banyak dan merasa ini lebih kuat, sehingga berani langsung untuk konfrontasi tanpa mendengar saran dari panglima perang yang lain. Jadi setelah bertemu dua pasukan, itu pertempuran terjadi pada tanggal 17 Oktober ya, pada tanggal 17 Oktober 1571. Ada yang mengatakan 7 Oktober. Ala kulli hal pertempuran ini terjadi di bulan Oktober tahun 1571. Ya, yang pada akhirnya Allah menghendaki kekalahan kaum muslimin. Ya, jadi mereka langsung berhadapan satu persatu ya, dengan gagah berani kedua-duanya.
dan Allah menakdirkan kaum muslimin kalah pada saat itu. Ya, korban dari pihak Utsmani sebanyak 20.000 sampai 30.000 tentara, sedangkan korban yang berada dari pihak musuh itu 10.000 tentara. Ya, 10.000 tentara. 200 kapal perang itu hancur, 93 di antara tenggelam dan sisanya dirampas oleh musuh dan dibagikan kepada armada Kristen. Kemudian yang tentara yang tertawan yang tewas itu 30 ribuan, sedangkan yang ditawan sebanyak 10.000 orang. Akan tetapi ada sedikit asa saat itu, yaitu Panglima Kilij Ali berhasil menyelamatkan kapal-kapal sisa. Jadi yang dia pimpin, kapal yang dia pimpin, pasukan sebelah kiri yang dia pimpin itu berhasil menyelamatkan diri ya dari kekalahan perang. Bahkan dia berhasil mengambil sebuah kapal milik tentara salib yang membawa panji paus. Kemudian dia kembali dan disambut oleh orang-orang Istanbul seakan-akan dia telah menang perang. Padahal tetap saja faktanya mereka kalah. Nah, karena keberhasilan Kilij Ali tersebut berhasil mempertahankan pasukan, bahkan mengambil satu kapal yang ada panji pausnya, maka dia diangkat oleh Sultan Salim sebagai panglima angkatan laut, menggantikan Ali Pasha. Ya, menggantikan Ali Pasha. Nah, inilah ya perang Lepanto yang mana takdirnya umat Islam kalah. Ya, maka dengan kekalahan itu tentu saja orang Eropa berpesta pora. Mereka berpesta pora atas kemenangan mereka di Lepanto. Bahkan panglimanya yang bernama Don John tadi itu dipuji berlebih-lebihan. Bahkan dikatakan oleh si Paus, sesungguhnya Injil telah menyebutkan tentang Don John ini. Dia di dalam Injil disebutkan tentang akan datangnya seorang dari Tuhan yang disebut dengan Hana Johannes. Jadi karena saking gembiranya mereka memuji sosok Don John, dikatakan bahwasanya Don John ini disebutkan namanya dalam Injil akan membawa kemenangan, dan begitulah seterusnya. Ya. Bahkan di dunia Eropa, para sejarawan selalu mengingatkan kemenangan peperangan laut ini. Ya, selalu diingatkan. Nah, ini kita garis bawahi, dunia Eropa dan para sejarawannya selalu mengingatkan kemenangan peperangan laut ini. Bahkan kamus-kamus sekolah modern tidak pernah melepaskan kata Lepanto, kecuali pasti akan disebut bersamanya nama Don John. Orang yang mereka anggap demikian berjasa dalam menyelamatkan kaum Kristen dari bahaya yang mengancam mereka. Bahaya apa itu? Bahaya Islam. Jadi menurut mereka Islam itu berbahaya, karena mereka takut Islam itu menguasai Eropa. Jadi kita lihat di sini yang kita pelajari, kita ambil hikmahnya ya. Kalau tidak salah pada peristiwa penembakan di Selandia Baru yang Brenton Taran ya, Brenton Taran itu, dia menggunakan senjata. Di senjatanya itu tertulis nama-nama dan kode-kode. Di antara nama yang tertulis di senjatanya itu adalah Don John 1571. Ya, Don John 1571. Ini berarti dia mengingat betul peristiwa ini. Orang-orang Eropa itu sangat mengingat peristiwa ini. Peristiwa yang membanggakan mereka, yang membuat mereka berhasil mengalahkan tentara Islam Utsmani pada masa itu. Mereka tidak pernah melupakan sejarahnya sampai hari ini. Bahkan dijadikan sebagai kurikulum di kamus, di buku-buku sejarah mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Tentunya kita kaum muslimin mempunyai kemenangan yang lebih banyak daripada mereka, harusnya selalu diingat, bahkan dijadikan kurikulum di sekolah-sekolah. Jangan sampai kejayaan Islam ini hilang gitu loh. Ya, jangan sampai kejayaan Islam ini hilang. Umat Islam atau generasi Islam masa sekarang nggak mengetahui besarnya Islam di masa lalu. Ya, ini untuk menimbulkan bangganya kita kepada sejarah Islam. Baik. Jadi Paus Pius V tadi sangat senang meskipun belum puas. Kenapa? Karena Utsmani itu belum hancur, karena masih memiliki kekuatan yang sangat kuat yang patut diperhitungkan. Dia menghasut Syiah Itsna Asyariyah, Safawiyah. Ya, Safawiyah. Dihasut
untuk menyerang Utsmani. Inilah saatnya, kata dia, ya, Anda tidak akan pernah lagi mendapat kesempatan yang kami tawarkan ini untuk menyerang pemerintahan Utsmani, sebab mereka bisa diserang dari berbagai sisi. Jadi setelah kekalahan ini, Paus ini nggak puas gitu, nggak puas dengan hanya kemenangan yang dia dapatkan ketika melawan Utsmani di perang Lepanto, tapi dia ingin Utsmani itu habis ke akar-akarnya. Dia menghasut, ya, orang-orang yang bermusuhan dengan Utsmani seperti Syiah untuk menyerang Utsmani saat ini karena mereka sedang mengalami kekalahan. Ini kesempatan emas gitu. Juga mengirim surat kepada Raja Habasyah Ethiopia, pemimpin Yaman, untuk memberontak kepada Utsmani, namun ya si Paus ini keburu mati, ya. Laknatullah alaih, ya. Ini luar biasanya permusuhan yang memang sunatullah. Yang namanya orang-orang non muslim, orang kafir, pasti selalu benci dengan kejayaan Islam. Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini pasti, ini sudah sunatullah. Nah, bagaimana dampak peperangan Lepanto kepada situasi Utsmani? Dampak Lepanto telah menimbulkan pesimisme di kalangan pasukan Utsmani. Kini dominasi laut Utsmani telah hilang dari Laut Tengah. Dengan hilangnya wibawa Utsmani, maka sirna pula rasa takut di tengah warga Eropa yang sebelumnya demikian kuat. Ya, sirnalah mitos bahwa pasukan Utsmani tidak akan pernah kalah dan tidak tandingannya itu minimal di lautan kini telah lenyap. Jadi bangsa Eropa dulu sangat ketakutan kalau bertemu dengan angkatan laut Utsmani, tapi dengan peristiwa Lepanto ini, itu mulai merosot. Inilah titik awal merosotnya kekuatan laut angkatan laut Utsmani dimulai sejak peristiwa Lepanto. Nah, sejak kekalahan itulah pemerintahan Utsmani tidak berpikir kembali untuk melakukan pembangunan masa keemasan mereka di lautan, sebab kekalahan itu juga menjadi pertanda titik awal kemerosotan masa kejayaan kekuatan laut pemerintahan Utsmani. Taib. Ya. Kemudian dibangunnya kembali armada laut Utsmani ini oleh Kilij Ali, ya. Dia kembali membangun armada laut Utsmani. Ya, dia termasuk panglima laut yang luar biasa hebat juga, karena setelah kekalahan kemarin dia berusaha kembali untuk membangun kembali armada laut Utsmani yang sempat hancur di peperangan Lepanto. Kemudian ada pendudukan Tunisia, yang mana Tunisia ini ingin direbut oleh Philip IV, Raja Spanyol, bekerjasama dengan Sultan Hafashi Abul Abbas Asyadili. Ya. Lihat ini betapa bodohnya Sultan Hafashi ini. Saat itu pemerintah Tunisia meminta perlindungan dan bantuan padanya untuk memadamkan pemberontakan dengan imbalan pemberian hak-hak istimewa dalam skala yang sangat luas. Kan ini bahlul, ya. Jadi pemerintah muslim minta bantuan kepada orang kafir untuk memadamkan pemberontakan yang ada di negerinya, dan diberikan imbalan dia mendapatkan hak bebas tinggal di negeri Tunisia, mempunyai hak-hak istimewa di negeri Tunisia. Mereka diperkenakan untuk tinggal di mana saja di wilayah Tunisia semau mereka. Nah, ini luar biasa bodohnya, ya. Bekerja sama dengan musuh yang mana musuh itu tentu ingin kita hancur, ya. Yang mana musuh itu ingin kita hancur. Ya, ala kulli hal, singkatnya, Turki Utsmani ingin kembali merebut Tunisia dari cengkraman Raja Spanyol, dan saat itu Don John kembali berangkat, ya, untuk bertempur dengan pasukan Utsmani, ya, bertempur dengan pasukan Utsmani. Lihat nih, Eropa menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Tunisia kecuali dengan cara mengeroyoknya. Ya, dengan cara mengoroknya. Ya, kalau di buku saya dikatakan Eropa sadar bahwa mereka tidak akan dapat menumpas Daulah Utsmani kecuali dengan bersatu mengeroyoknya. Jadi mereka mau nggak mau dipaksa bersatu karena mempunyai musuh yang sama. Ya, sekali lagi. Nah, Kilij Ali dan persiapan perang. Ya,
Terus ala kulihal Tunisia ini berhasil direbut kembali oleh Sultan Salim, ya, oleh pasukan Turki Utsmani di masa Sultan Salim Sultan Salim II. Nah, ya di sini di mana jatuhnya Tunisia telah mengubur semua cita-cita Spanyol di Afrika. Kekuatan dan buah mereka semakin melemah sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka hanya mampu menguasai beberapa pelabuhan seperti Malila, Wahran dan Mursi besar. Maka semua mimpi-mimpi indah Spanyol untuk mendirikan pemerintahan Spanyol di Afrika Utara kini hancur, berantakan dan hilang di telan pasir Afrika. Ya, artinya Tunisia berhasil kembali direbut oleh Turki Utsmani, yang mana saat itu dipimpin pasukan Utsmani dipimpin oleh dua panglima. Yang pertama Kilij Ali, tentu saja dia adalah panglima utama angkatan laut, dan menteri Sultan Salim yang bernama Sinan Pasha, ya, menteri yang bernama Sinan Pasha. Jadi di masa Sultan Salim itu ada penaklukan Siprus, kemudian ada lagi penaklukan atau mempertahankan wilayah Tunisia, ya, mempertahankan wilayah Tunisia yang awalnya milik Utsmani tapi dicoba berontak, ya, dihasut oleh orang-orang Spanyol. Orang Spanyol ingin mendirikan pemerintahan di wilayah Tunisia, Afrika Utara, tapi berhasil digagalkan oleh Sultan Salim. Kemudian Sultan Salim mengirimkan ekspedisi besar-besaran ke Yaman, ya. Jadi di Yaman di kota Aden, ya, di kota Aden dikuasai, kemudian juga kota Sana'a, ya, kota Sana'a. Kalau tidak salah ini ibu kotanya, ya, ibu kota Yaman, ya, ibu kota Yaman. Pemerintahan Utsmani telah mampu membangun sebuah tameng yang kokoh untuk melindungi tempat-tempat suci tersebut dari serangan salibis Kristen. Walaupun ada tameng yang sangat kuat, namun Utsmani senantiasa memberi pengamanan khusus di Mekah dan Madinah serta Yambu. Sebagaimana pemerintahan Utsmani juga membangun pos-pos penjagaan di samping sumur-sumur air yang membentengi jalan-jalan yang menghubungi antara Mesir, Suriah dan Mekah untuk melindungi kafilah-kafilah. Baik. Nah, jadi Yaman pada akhirnya berhasil dikuasai kembali, ya, oleh Utsmani, ya, oleh Utsmani. Jadi kan Yaman itu kan memang awalnya di tangan Utsmani, tetapi di sana ada pemberontakan sehingga dikirimlah pasukan besar-besaran untuk memadamkan pemberontakan yang berada di Yaman. Nah, Sultan Salim ini oleh para orientalis seperti Karl Brockelmann, atau Brockelmann itu Sultan Salim itu mempunyai seperti sosok pemabuk, ya, dia mempunyai sifat dia pemabuk, ya, melakukan kemaksiatan dosa-dosa besar. Tapi ini dibantah oleh Dr. Abdul Aziz Asy-Syanawi, ya. Ini dan terpengaruh tuduhan ini Dr. Abdul Aziz Asy-Syanawi, tapi dibantah oleh Dr. Jamal Abdul Hadi, ya. Jadi tuduhan orang-orang orientalis terhadap sosok Sultan Salim ini salah, ya, salah, dan dibantah oleh Dr. Jamal Abdul Hadi, ya. Kesaksian orang kafir atas orang muslim ditolak, ya. Bagaimana mungkin kita percaya informasi tentang Sultan Salim yang notabene muslim kita percaya dari seorang kafir, ya, dari seorang kafir. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik, orang fasik saja kalau membawa berita harus kita tabayun. Nah, apalagi ini orang kafir, ya, dan mereka tentu jelas pemusuhannya kepada kaum muslimin. Soalnya orang orientalis dan siapa saja yang menapaki jejak mereka selalu berusaha dengan segala upaya mereka untuk menggambarkan penguasa Islam yang berjuang di jalan Allah dengan gambaran sebagai sosok pemabuk yang sama sekali tidak segan-segan melakukan hal yang haram. Ini memang kebiasaan orientalis,
Ya, tidak hanya Sultan Salim, Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga tidak lepas dari sasaran tulisan-tulisan mereka yang meruntuhkan wibawa Sulaiman. Dikatakan Sulaiman ini suka main cewek lah, segala macam, ya, dan seterusnya. Ini berbahaya. Nah, sebentar. Nah, kemudian yang terakhir, wafatnya beliau. Para sejarawan barat menyebutkan bahwa sebab kematian Sultan Salim yaitu karena banyak minum tuak. Namun para sejarawan lain Islam menyebutkan sebab kematian beliau adalah karena terpeleset di kamar mandi. Ya, kepeleset. Dia terjatuh sehingga jatuh sakit, terjatuh, maka terus gara-gara jatuh sakit selama beberapa hari dan kemudian meninggal dunia pada tahun 982 Hijriah atau tahun 1574 Masehi. Jadi Sultan Salim II ini berusia 50 tahun, lahir di tahun 24 dan wafat di tahun 74, berkuasa selama 8 tahun dari tahun 66 sampai tahun 74 Masehi. Ya, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Ya, sekitar 8 tahun berkuasa. Ya. Nah, di antara peninggalan Sultan Salim itu ada Masjid Jami' Salimiyah yang dibangun di kota Edirne, Turki. Ya, peninggalannya Masjid Jami' Salimiyah yang ada di kota Edirne, Turki. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Salim II dan dibangun oleh arsitek Mimar Sinan di antara tahun 1568 sampai 1574. Jadi tahun 1568 sampai 1574 Masehi, pembangunan Masjid Jami' Sinan. Ya, makam Sultan Salim di sini nggak ada gambarnya ya. Kalau di buku saya ada gambarnya. Itu kira-kira kemungkinan letak makamnya ya di ibu kota Turki Utsmani atau di Edirne mungkin. Ya, atau di Istanbul ya, atau di Istanbul sekarang. Nah, inilah singkat ya, sejarah singkat tentang Sultan Salim II. Penerus Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang mana tentu tidak sehebat ayahnya dalam memerintah, kan tetapi ala kulli hal Utsmani di masa beliau masih memiliki sisa-sisa kejayaan yang pernah mereka dapatkan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, baik para thalib dan thalibat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas Sultan Murad IV. Insyaallah kita akan membahas Sultan Murad IV biiznillah. Nah, ala kulli hal kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.